Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdini Tri Anissa, perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah Biologi Mulut 2 dengan dosen pengampu Dr. Gigi Santi Cairani MSI. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama, Dwiana Ovianti, Brigita Maharani, Salsabila Adelia, dan Masayu Rani Syafitri. Baiklah, materi yang saya sampaikan adalah biofilm pembentukan plak. Apa sih beda biofilm dan plak? Jadi, biofilm adalah kumpulan mikroorganisme dalam matriks ekstraseluler yang menempel pada permukaan benda. Sedangkan plak adalah kumpulan mikroorganisme yang tumbuh sebagai biofilm dan bersifat patogenik. Patogenik itu sesuatu yang merugikan dan bersifat parasit dan menyebabkan suatu penyakit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap-tahap pembentukan plak. Jadi, tahap-tahap pembentukan plak itu ada 6. Yang pertama, pembentukan pelikel. Yang kedua, adesi. Yang ketiga, pembentukan mikrokoloni. Yang keempat, koadesi atau koagregasi. Yang kelima, maturasi. Dan yang keenam adalah detachment. Baiklah, saya akan menjelaskan tahap yang pertama. Tahap yang pertama itu pembentukan pelikel. Pelikel terbentuk beberapa detik setelah membersihkan gigi. Pelikel adalah protein yang berasal dari saliva. Isinya ada glikoprotein, fosfoprotein, lipid, enzim, dan glukan. Tahap yang kedua adalah adesi. Adesi itu waktunya tidak lebih dari 0 sampai 4 jam dari pelikel terbentuk. Di adesi, perlekatan mikroorganisme ke reseptor atau pelikel. Yang pertama melekat adalah bakteri Streptococcus sanguinis, Streptococcus oralis, dan Streptococcus mitis yang berikatan secara reversible. Apa sih reversible? Reversible itu bisa lepas dan tidak berikatan kuat. Kenapa reversible bisa lepas? Karena ikatan reversible bisa lepas karena adanya tekanan ketika makan dan gosok gigi. Karena ikatan tidak kuat, maka bisa lepas. Ikatan reversible ini melekat dengan gaya van der Waals berdasarkan 2 teori, yaitu De Jager and Landau and de Verwey and Overbeek. Lalu yang melekat adalah antara membran sel bakteri yang bermuatan negatif dan kalsium hidroksiapatit yang merupakan punya enamel yang bermuatan positif. Tahap yang ketiga adalah pembentukan mikrokoloni. Pembentukan mikrokoloni ini terjadi setelah 4 sampai 24 jam dari adesi. Pembentukan mikrokoloni ini perlekatannya secara irreversible.
Irreversible itu berikatan kuat antara adesin dan reseptor. Adesin itu punya mikroorganisme dan reseptor itu punya pelikel. Bakteri yang melekat secara irreversible adalah Streptococcus mutans, Streptococcus gordoni, dan Actinomyces neslundii. Yang paling dominan berperan adalah Streptococcus mutans yang memiliki glukan. Karena prinsip glukan dapat memberikan perlekatan kuat dan tidak mudah larut dengan saliva, sehingga perlekatannya kuat. Bakteri-bakteri akan membelah dan mensintesis matriks ekstraseluler dengan menggunakan enzim glikosil transferase yang mengubah sukrosa menjadi glukan, dan fruktosil transferase yang mengubah sukrosa menjadi fruktan. Dari pembelahan bakteri dan sintesis matriks ekstraseluler akan terbentuk mikrokoloni. Karakteristik bakteri yang ada pada kolonisasi awal adalah jenis bakteri gram positif anaerob fakultatif. Apa sih bakteri anaerob fakultatif? Bakteri anaerob fakultatif itu yaitu bakteri yang hidup dengan baik maupun ada oksigen ataupun tidak ada oksigen. Baiklah, tahap yang keempat adalah koadesi atau koagregasi. Koadesi atau koagregasi ini dalam 1-14 hari dari pelikel terbentuk. Koadesi atau koagregasi ini adalah perlekatan bakteri satu dengan bakteri lainnya, perlekatannya melalui interaksi adesin dan reseptor, yang salah satunya adalah lektin. Dan bakteri yang paling berperan adalah Fusobacterium nucleatum. Kenapa? Karena ada dua alasan. Yang pertama, Fusobacterium disebut sebagai multigenerik karena memiliki banyak adesin dan dapat berikatan dengan banyak jenis bakteri. Yang kedua, Fusobacterium juga bermetabolisme, menghasilkan produk yang dapat menjadi makanan bagi bakteri lain, sehingga berperan penting dalam rantai makanan. Tahap kelima, pembentukan plak adalah maturasi. Maturasi ini dalam 2 minggu dari pelikel terbentuk. Di maturasi, semakin banyak spesies bakteri dan didominasi oleh bakteri gram negatif anaerob obligat. Apa sih bakteri anaerob obligat? Jadi, bakteri anaerob obligat adalah bakteri yang hidup di lingkungan rendah oksigen dan tidak membutuhkan oksigen. Apabila ada oksigen, bakteri tersebut akan mati. Dan juga matriks hasil metabolisme bakteri tersebut semakin kompleks. Bakteri yang ada di plak matur yaitu Synergicitetes species, Thanarella species, Prevotella species, Fusobacterium, dan Spiroseta. Tahap terakhir pembentukan plak adalah detachment. Di detachment, bakteri dapat melepaskan diri karena ada enzim protease. Enzim protease ini dapat memecah ikatan adesin dengan reseptor dari permukaan gigi dan membentuk koloni di tempat yang baru. Masuk tempat yang baru itu di gigi yang lain.
Bakteri bisa melepaskan diri dan pindah karena bakteri dapat merasakan adanya perubahan kondisi lingkungan, dan apabila kondisi tidak menguntungkan bakteri, maka dapat lepas dan berkoloni di gigi yang lain. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.